لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengertian takwa itu sendiri adalah sebagaimana ulama mendefinisikannya: imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yakni menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apapun yang dilarang olehnya, baik dalam keadaan sunyi maupun terang-terangan, dalam wujud lahir maupun yang batin. Perlu kita sadari bahwa tingkat ketakwaan inilah yang akan menjadi penyelamat kita di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Wa may yattaqillaha yunjihi min kulli kurabin fid dunya wal akhirah." Yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari segala kesusahan yang ada di dunia maupun yang di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib untuk senantiasa bersyukur kepadanya, karena senantiasa terus mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Walau kita misalnya saat ini sedang menghadapi permasalahan dan cobaan yang begitu besar dalam kehidupan kita, namun yakinlah nikmat Allah lebih besar dari masalah dan cobaan yang kita hadapi. Dengan mensyukuri nikmat Allah juga akan mampu merubah kehidupan kita lebih baik di masa mendatang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib atau keadaan kita sendiri kecuali kita yang memiliki tekad untuk merubahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran surah Al-Ra'd ayat ke-11. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang harus kita syukuri saat ini adalah diberinya umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita masih bisa menikmati dan melewati bulan suci Ramadan yang telah lalu. Saat ini juga kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Syawal. Bulan Syawal sendiri menjadi bulan yang spesial karena di bulan ini kita merayakan Hari Raya Idul Fitri.
sebuah hari bahagia bagi umat Islam seluruh dunia untuk merayakan kesuksesan dalam menjalankan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Dari segi bahasa, Syawal berasal kata dari syara yang memiliki arti irtafa, yaitu meningkat. Makna definisi ini menjadi inspirasi bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah yang selama bulan Ramadan cenderung menguat dan meningkat. Kita bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana semangat ibadah kita khususnya dan umat Islam pada umumnya lebih tinggi di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan biasanya. Masjid ramai dengan ibadah salat berjamaah, salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan berbagai ibadah lainnya, baik siang maupun malam. Kuantitas ibadah lain juga meningkat di bulan Ramadan, seperti zakat, infak, dan sedekah, di samping ibadah utama di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Tentu semua itu harus dipadukan dengan spirit bulan Syawal dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Kita harus berusaha sekuat tenaga agar suntikan semangat di bulan Ramadan bisa ditingkatkan minimal sama persis di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan semangat ibadah kita di bulan Syawal dan juga bulan-bulan kedepannya adalah dengan melakukan muhasabah, mujahadah, serta muraqabah. Muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan Syawal. Allah pun sudah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Setelah melakukan muhasabah, selanjutnya kita melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif ibadah bulan Ramadan. Di bulan Syawal ini kita harus tancapkan tekad untuk terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan positif selama bulan Ramadan. Perjuangan ini tentu akan banyak menghadapi tantangan, baik dari lingkungan sekitar kita maupun diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita harus memiliki tekad kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendurkan semangat ibadah kita bisa kita kalahkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan motivasi pada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Yang artinya, dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah bermuhasabah dan juga bermujahadah, selanjutnya kita bisa melakukan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya kita untuk dekat dengan Allah ini akan memunculkan keyakinan di dalam hati bahwa kita selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, maka akan muncul rasa takut
untuk melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah." Yang artinya hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa kita sangat lemah dan miskin amal ibadah, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus melipat gandakan ibadah dan kebaikan kita sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar di bulan Syawal ini kita masih bisa terus memaksimalkan kualitas dan juga kuantitas ibadah, serta semangat dalam menjalankan perintah kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa melakukan muhasabah dan juga mujahadah serta muraqabah ini, sehingga hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika hari Jumat ini adalah memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsiru 'alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin, fa inna salata ummati tu'radu 'alayya fi kulli yaumi jum'atin, faman kana aktsaruhum 'alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Yang artinya, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini hasan li ghairi. Oleh karenanya, mari kita perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Semoga kita dekat dengan beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.